Dinamika fluida. Fluida yang bergerak bersifat dinamis, dan ada banyak hal yang terjadi di dalam dan sekitarnya secara sekaligus. Untuk memahami esensi dari dinamika fluida dengan mengasumsikan beberapa hal, yaitu dengan menganggap cairan dalam kasus ini tidak dapat dimanfaatkan, artinya kepadatan atau massa jenisnya tidak berubah. Mengasumsikan bahwa fluida mengalir dengan lancar dan tidak memiliki vikositas. Vikositas yaitu kekentalan suatu fluida. Massa air yang bergerak menuju area tertentu di dalam pipa tidak akan berubah seiring waktu. Ini disebut laju aliran massa dan akan selalu sama di semua bagian pipa. Karena saat air mengalir melalui pipa, ia juga mendorong air di seluruh pipa. Ini disebut kontinuitas. Laju aliran massa pada suatu titik di dalam pipa akan sama dengan laju aliran massa pada titik lainnya, dengan persamaan delta perubahan massa dibagi perubahan waktu sama di perubahan massa dibagi perubahan waktu pada suatu titik sama dengan perubahan massa dibagi perubahan massa terhadap waktu di suatu titik sebanding dengan perubahan massa terhadap waktu di titik lainnya. Jika massa jenis adalah massa per volume, maka massa sama dengan massa jenis dikali volume. Maka perubahan massa sama dengan massa jenis dikali perubahan volume. Perubahan volume di sini dianggap sebagai pipa seperti ini. Jadi luas, maka volumenya sama dengan luas dikali perpindahan fluida. Dan pada materi sebelumnya kita mempelajari bahwa dijelaskan bahwa kecepatan sebanding dengan perubahan jarak dibanding waktu. Maka dengan menggunakan persamaan aljabar dari ketiga ini kita dapat mendapatkan versi lain dari kontinuitas, yaitu tekanan benda satu dikali luas benda satu dikali tekanan benda satu dikali luas area benda satu dikali kecepatan benda satu sama dengan massa jenis benda satu dikali luas benda satu dikali kecepatan benda satu sama dengan massa jenis benda 2 dikali luas benda 2 dikali kecepatan benda 2. Karena massa fluida tidak dapat dimanfaatkan, maka massa jenis dapat dicoret, jadi bersamaannya hanya tinggal luas benda 1 dikali volume sama dengan luas benda dikali luas benda 2 dikali volume benda 2. Selanjutnya, laju aliran massa sama untuk di setiap titik pipa. Jika sebelumnya menggunakan hubungan massa dan waktu, maka sekarang dalam pipa itu kan ada luas dan kecepatan, maka debit itu sama dengan luas dikali volume. Maka laju aliran massa sama untuk setiap titik pipa. Jika sebelumnya menggunakan hubungan massa dan waktu, maka sekarang menggunakan hubungan luas dan kecepatan. Dari hubungan luas dan kecepatan ini didapatkan debit, yaitu luas dikali kecepatan. Cairan yang mengalir sangat cepat sebenarnya memiliki tekanan yang lebih kecil dibandingkan saat mengalir lebih lambat. Lebih tepatnya, semakin lambat aliran fluida, semakin banyak tekanan yang diberikan pada pipa itu sendiri. Prinsip ini dikenal dengan prinsip Bernoulli yang menyatakan semakin tinggi kecepatan fluida melalui pipa, semakin rendah tekanan pada dinding pipa, dan sebaliknya. Persamaan Bernoulli yaitu tekanan tambah setengah rho dikali V kuadrat tambah rho G Y. P adalah tekanan, rho adalah massa jenis, G gravitasi, Y adalah tinggi.
Bernoulli mendasarkan persamaannya pada konsep kekalahan energi. Saat fluida mengalir melalui pipa, ia tidak akan mempengaruhi atau saat fluida mengalir melalui pipa, ia tidak akan memperoleh atau kehilangan energi. Bentuk energi dalam fluida dipresentasikan dalam persamaan Bernoulli, yaitu seperti yang kita ketahui, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jika air memiliki tekanan dan memiliki volume, maka dia akan mengalir dan dapat dikatakan dia melakukan kerja. Kemudian bentuk energi selanjutnya itu energi kinetik atau kerapatan energi kinetik, sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian selanjutnya energi potensial atau kerapatan energi potensial, sama dengan massa gravitasi dikali jarak. Dari ketiga energi ini dijumlah kemudian dibagi volume, kemudian mendapatkan persamaan Bernoulli. Kenapa dibagi volume? Karena jika kita berbicara tentang fluida akan lebih mudah jika membicarakan massa jenisnya dibandingkan massanya. Jika melihat persamaannya sepotong demi sepotong, Bernoulli menempatkan kekekalan energi ke dalam bentuk khusus yang berguna untuk cairan. Kasus khusus persamaan Bernoulli yang dikenal sebagai teorema Torricelli. Teorema Torricelli menggunakan kekekalan energi untuk mencari kecepatan aliran fluida dari lubang kecil di suatu wadah berisi fluida, dan dikatakan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari lubang adalah sama dengan kecepatan satu tetesan fluida yang jatuh dari ketinggian permukaan fluida di dalam wadah. Misalnya ini ada sebuah wadah berisi air, ini ada kerannya, ini dialirkan selang. Kecepatan fluida ini sama dengan kecepatan satu tetesan air dari permukaan ini. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, di mana ini titik 1 dengan titik 2. Ini persamaannya. Karena air ini sama-sama mendapatkan tekanan dari atmosfer, artinya tekanannya sama, tekanannya tidak berubah, maka tekanan dapat dihilangkan menjadi seperti ini, setengah rho v benda 1 tambah rho GY benda 1 sama dengan setengah rho v kuadrat benda 2 ditambah rho GY benda 2. Karena lubangnya ini sangat kecil, dan perubahan ketinggian ini sangat kecil juga, lubang sangat kecil dan alirannya sangat cepat, dan perubahan ketinggiannya ini sangat kecil, maka dapat dianggap 0. Maka kerapatan energi kinetik pada kondisi 1 dapat diabaikan, persamaannya menjadi seperti ini. Rho GY 1 sama dengan setengah PV kuadrat benda 2 tambah rho GY benda 2. Maka P dapat dicoret jadi G gravitasi ketinggian benda 1 dikali ketinggian benda 1 sama dengan setengah V kuadrat benda 2 tambah gravitasi dikali ketinggian benda 2.